Assalamualaikum Pak. Siapa ini? Ahmad Zainuddin. Ini dari mana Pak asalnya Pak? Ada Dari pondok pesantren Sananul Huda. Bu, pakai pakai email saya tidak bisa tadi Bu. Oh, Saya nggak. ganti ID ini ya. Oh, berarti emailnya yang bermasalah. Kayaknya tadi sudah ditolak yang pertama itu loh Bu tadi Bu. Ditolak iya di Oh, reject Masya ini. Allah. Nggih. Lah tadi itu sedang ini Pak, sedang serius-seriusnya apa Iya. Aksan ya? Iya. Akhirnya saya tolak. Iya, saya kira jam itu masuknya saya Bu. Nggih, nggih, nggih. Oh, ternyata pengaruh. Nggih. Iya. Baik, silakan Pak. Masya Allah. Zainuddin. Oke, silakan Pak Zainuddin Iya. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, ini. Waduh, bentar. Ini. Satu. Tab. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Selamat pagi anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Bapak Ahmad Zainuddin yang hari ini kita bertemu untuk pelajaran fikih. Materi yang akan kita laksanakan hari ini adalah menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Bersama-sama mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan hati yang bersih dan pikiran yang tenang. Saya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah semua hadir ya anak-anak ya. Oke, mari kita mulai materinya. Anak-anak, materi yang harus kita pelajari pada pertemuan kali ini minimal kita nanti ada 5 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, arti makanan halal. Yang kedua, hukum makanan halal. Yang ketiga, macam-macam makanan halal. Yang keempat, membiasakan mengonsumsi makanan halal. Dan yang kelima adalah hikmah mengonsumsi makanan yang halal. Ayo, siapa yang tahu apa pengertian dari makanan halal? Ayo. Oh ya, bagus. Iya, bagus. Tapi secara bahasa begini anak-anak ya. Makanan itu berasal dari bahasa Arab.
artinya at-ta'am atau al-atimah yang berarti makanan. Kemudian halal ini juga berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan atau membebaskan dan lain-lainnya. Secara istilah, makanan halal itu diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Sudah ngerti ya? Makanan halal itu apa? Iya, makanan halal artinya adalah semua yang bisa kita konsumsi dengan syarat diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu pengertiannya. Itu. Lanjut. Lalu bagaimana hukumnya, Pak? Hukumnya sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Gitu. Jadi manusia itu harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Jadi ada dua catatan di sini, halal dan baik. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian ada beberapa jenis makanan yang halal. Yang pertama, halal secara zatnya. Yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Kemudian halal cara memprosesnya. Dan yang keempat adalah halal cara menyajikan. Nah, makanan yang halal secara zatnya itu yang bagaimana anak-anak? Iya, betul sekali. Makanan yang sudah dinas atau dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu nanti akan menjadi makanan yang secara zatnya itu adalah halal. Yang kedua adalah makanan yang bisa bermanfaat bagi pertumbuhan manusia, terutama kesehatannya. Dan yang ketiga adalah tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Karena ada beberapa jenis makanan itu yang tidak menyehatkan, tapi bisa merusak badan kita. Ada, nanti kita sebutkan. Yang keempat adalah makanan yang tidak kotor, najis, dan yang tidak menjijikkan. Itu yang halal kita makan. Selanjutnya, makanan yang halal menurut agama Islam itu digolongkan menjadi 5. Yang secara zatnya tadi ya. Yang pertama adalah semua rizki yang diberikan oleh Allah yang berupa makanan yang asalnya dari lahan pertanian. Contohnya apa anak-anak sebutkan, ayo lahan pertanian. Bapaknya di rumah nanam apa, ayo. Iya bagus padi. Ada lagi siapa? Oh iya jagung. Apalagi? Kedelai, sayur-sayuran. Iya baik. Itu semua adalah makanan yang halal dan menyehatkan untuk tubuh kita. Yang kedua adalah semua makanan yang berasal dari laut. Yang dari laut apa yang bisa kita makan anak-anak? Ikan. Iya. Ikan itu ada banyak sekali ikan yang ada di laut. Ada ikan tenggiri, ikan apalagi itu ya. Banyak. Ikan tongkol. Kemudian yang lain itu halal kita makan. Kecuali hewan laut yang membahayakan bagi kita itu hukumnya tetap menjadi haram. Yang ketiga adalah semua binatang ternak. Ayo, siapa yang memiliki sapi di rumah? Itu halal apa enggak dimakan anak-anak? Halal, iya. Ayam punya? Bagus. Ayam, itik, kerbau, unta. Unta siapa yang punya di sini? Oh, tidak ada. Karena unta hidupnya ada di gurun, di Arab sana yang ada ya anak-anak ya. Kecuali hewan apa yang haram? Kecuali kalau bapaknya ternak babi, ternak anjing itu tidak boleh dimakan anak-anak karena haram ya.
babi dan anjing haram dimakan. Kemudian yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah kita didik untuk berburu. Contohnya, bapak kita memiliki seekor anjing, lalu anjing tersebut dididik untuk berburu. Maka hewan buruannya yang ditangkap anjing itu menjadi halal selama pengolahannya sesuai dengan syariat Islam. Jadi hasil sisa-sisa gigitannya itu harus dibuang. Itu halal kita makan anak-anak ya. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, ini halal kita makan. Selanjutnya, jadi makanan-makanan halal yang pertama adalah sesuai dengan zatnya. Yang kedua adalah halal cara memperolehnya. Jadi makanan ini harus halal cara memperolehnya. Bagaimana hukumnya makan dari hasil mencuri? Ya haram. Bagaimana hasil dari korupsi? Haram dimakan. Ini ada di dalilnya ini anak. Pada surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha illal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Itu nggih. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah halal cara memprosesnya. Ya, halal cara memprosesnya itu bagaimana? Meskipun kita sudah menyembelih sapi dengan syariat Islam dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi ketika kita memasak sapi dicampur dengan digoreng menggunakan minyak babi, maka hukum dari daging sapi itu menjadi apa anak-anak? Iya haram, betul haram, karena tidak sesuai dengan cara Islami, cara memprosesnya tadi. Hewan yang aslinya adalah halal, tapi jika tidak diproses dengan baik dan halal, maka makanan tersebut menjadi haram. Begitu ya. Lanjut. Kemudian halal cara menyajikannya, ini juga penting. Karena kalau di restoran itu kadang-kadang kan ada daging sapi kemudian disajikan menjadi satu dengan daging babi. Daging sapinya ini juga menjadi haram anak. Tidak boleh untuk kita makan. Betul apa tidak? Iya, betul. Itu dilanjut ya. Oke. Setelah kita mengetahui makanan-makanan yang halal, yang baik untuk kita konsumsi, yang penting anak-anak harus mengerti bagaimana caranya membiasakan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama itu membeli bahan makanan dari tempat yang sudah kita percaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Contohnya di tempat-tempat kita. Kalau di sini mayoritas muslim rata-rata sudah mengerti makanan yang halal dan yang haram. Kalau di luar kita, contohnya di Bali, itu kita harus mengetahui bagaimana di mana tempat-tempat yang biasa menjual makanan halal itu harus kita teliti. Yang kedua, apabila membeli daging, ini hendaknya membeli di tempat yang orang muslim. Karena membeli daging itu syarat untuk menjadi daging itu menjadi halal, itu cara penyembelihannya juga harus dengan cara yang halal, yakni dengan membaca iya betul Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Kemudian bagaimana lagi anak-anak? Mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Ini juga harus kita perhatikan. Yang selanjutnya yaitu membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang halal dan tidak mencuri. Yang selanjutnya menghindari makanan-makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan. Ayo, secara dalil apa makanan yang haram untuk dikonsumsi manusia? Iya bagus. Ada daging babi dan ada daging anjing. Itu yang nyata-nyata di dalam Al-Quran ada dalilnya. Kemudian yang keempat, selalu bersyukur kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari makanan-makanan yang haram. Begitu.
Nah, ini hikmah mengonsumsi makanan yang halal itu ada beberapa yang dapat Bapak tulis di sini, yaitu dapat menjadikan tubuh kita menjadi sehat, kemudian hati kita menjadi sehat. Itu karena apa? Bayangkan kalau kita makan, contohnya makan cacing, apakah nanti tubuh kita akan sehat? Karena cacing itu kan haram. Bagaimana? Bayangkan jika sampai makan cacing, cacing saja di dalam tubuh itu harus dikeluarkan. Itu ya anak-anak, yang bisa menjadi sakit kalau kita makan haram. Yang kedua yaitu supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tubuh kita makan dengan makanan yang sehat, tentu jiwa kita akan menjadi sehat dan insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijauhkan dari siksa api neraka. Ini sudah tentu, karena kalau kita melanggar perintah Allah pasti kita nanti dimasukkan ke neraka. Itu. Yang selanjutnya yaitu makanan yang halal bisa menumbuhkan perbuatan yang baik. Ini juga penting karena tidak hanya makanan ini kalau perbuatan baik ini, tapi salah satu cara untuk kita menjadi baik adalah dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal. Yang selanjutnya adalah pikiran kita menjadi tenang karena kita tidak melanggar syariat Islam, kita tidak mencuri untuk mendapatkannya. Nah, itu tentu akan menjadikan tubuh kita menjadi, pikiran kita menjadi tenang. Kemudian kita lanjut, yang tadi kita sudah bahas yang halal, sekarang kita bahas yang haram. Makanan yang haram itu yang bagaimana? Iya betul, sebaliknya makanan yang halal. Kalau haram itu makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam. Nah, betul. Dan Allah juga melarangnya di dalam Al-Quran dan Nabi juga melarang di dalam hadis. Ini dalilnya ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Ini adalah dalilnya menjauhi makanan yang haram. Ini juga surat Al-Maidah ayat 3, silakan dibaca sendiri. Selanjutnya, makanan-makanan yang haram itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama haram aini. Haram aini itu haram yang nyata, yang memang hukum asalnya itu sudah haram. Contohnya apa? Iya, babi. Kemudian apa lagi? Daging anjing, betul. Ada lagi darah, didih itu ya, dan bangkai. Nah, yang haram itu berasal dari jenis hewani. Nah, kalau yang dari jenis hewani itu yaitu tadi babi, anjing, ulat, buaya, kemudian darah dan lain sebagainya. Kalau yang dari nabati yang haram apa? Iya, betul, ada ganja, ada kecubung, trompet setan dan lain sebagainya. Itu kalau dimakan bisa memabukkan itu kalau dikonsumsi. Kemudian benda-benda yang berasal dari perut bumi ini juga haram. Ada timah, ada aspal, ada logam, ada minyak, bensin, solar. Itu tidak boleh kita makan karena itu membahayakan bagi tubuh kita. Itu ya anak-anak ya. Terus, nah yang kedua adalah haram karena sebabnya. Haram karena sebabnya itu karena makanan itu menjadi berubah, yang aslinya itu hukumnya adalah halal, tapi bisa karena cara mendapatkannya, bisa karena cara mengolah makanannya itu menjadi haram. Itu bisa. Kemudian ciri-ciri makanan haram itu ada beberapa. Yang pertama adalah yang bisa membahayakan kesehatan kita. Contohnya apa? Ayo, iya betul. Bensin, ya itu kalau kita minum kita bisa menjadi sakit nanti ya. Kemudian apa? Oh, iya, obat-obat pari itu tidak boleh kita makan. Kemudian yang bisa merusak akal pikiran dan tubuh dan jiwa. Ini bisa berupa itu apa tadi, ganja. Itu tidak boleh karena bisa merusak akal dan pikiran kita.
Kemudian apalagi makanan yang memabukkan atau beracun, ini haram kita makan. Kemudian yang kotor dan menjijikkan. Kalau yang menjijikkan ini apa anak-anak? Iya, cacing. Cacing, ada yang tidak dengan cacing? Oh, tidak ada, bagus. Kemudian apalagi? Kutu, wah itu menjijikkan, juga dilarang untuk kita makan. Dan secara eksplisit Nabi sudah ini ada hadis Nabi secara eksplisit ini menjelaskan bahwa saya baca wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jarudu wal khutu wa amad dama fattihalu wal kabidu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fi Jadi yang dihalalkan di dalam hadis ini ada dua, yaitu bangkai yang halal itu ada dua, yaitu bangkai yang ada di laut dan bangkai belalang. Ini yang boleh kita makan. Bangkai itu apa anak-anak? Semua binatang yang disembelih dengan tidak syariat Islam itu dinamakan bangkai. Jadi hewan-hewan contohnya sapi, tapi cara membunuhnya dengan tidak sembelih karena tertabrak mobil, itu haram untuk kita konsumsi. Ada kambing kemudian tiba-tiba kejiret dan akhirnya mati, ini tidak boleh kita konsumsi karena tidak dikelola dengan syariat Islam. Nah, ini contohnya bangkai. Nah, kalau yang kanan ini adalah bangkainya ikan. Nah, ikan ini masih boleh meskipun jadi bangkai kita makan. Tapi kalau bangkainya tikus, nah itu haram. Secara zatnya sudah haram, kemudian tidak disembelih itu juga semakin haram lagi. Itu ya anak-anak ya. Nah, kalau ini darah. Sebentar Pak, siapa namanya? Ya, Bu. Pak Soimuddin, nggih. Ini ternyata saya melihat LMS karena tadi masuknya tidak lewat LMS, itu nama jenengan jadi nggak masuk. Saya mau ngasih nilai gitu, saya nggak masuk. Jadi sekarang jenengan masuk lagi lewat LMS. Baru saya juga akan masuk lewat LMS dulu. Oh ya, Bu. Tapi karena saya kira tadi LMS-nya bermasalah, jadi saya keluar gitu. Rupanya saya akan kesulitan mengakses ini. Jadi kita sekarang keluar dulu, Siap, terus Bu. oke, kita masuk lewat LMS. Iya, Bu, siap. Jangan lanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Ternyata direkam otomatis sama LMS. Oh ya. Kalau lewat keluar kita nggak terekam jadinya. Ya, Bu. Jadi mulai dari ini lagi, mulai dari beberapa jenis makanan yang diharamkan nanti dimulai lagi ya. Iya, Bu, siap, Bu. Kita masuk ke LMS. Ini karena LM saya ini join meet sakjane iku gak apa-apa. Cuman Nah, silakan dilanjutkan Pak. ini sudah, nama saya sudah Ahmad Soimuddin ya, Bu ya? Sudah, Oh, sudah. Ya. Anak saya mungkin. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya, Bu, siap, Bu. Bentar, nanti. Oke. Sampai mana tadi? Nah, saya lanjutkan anak-anak ya. Jadi ada beberapa jenis makanan yang diharamkan. Darah ini tentu tadi ya. Selain bangkai ada darah. Darah itu juga haram. Meskipun dari binatang yang halal untuk kita makan. Kecuali darah itu bentuknya hati, limpa, itu kan bukan darah, itu sudah bentuk yang lain anak-anak ya. Jadi darah itu kalau dimasak, digoreng itu namanya menjadi didih. Nah, didih itu haram.
Siapa yang suka makan didih? Oh, tidak ada. Bagus. Kalau sampai ada nanti Bapak guru akan nanti ya memberi hukuman ya pada anak-anak ya. Itu haram kita makan anak-anak. Selanjutnya, nah ini bentuk contohnya anak-anak. Itu yang kiri itu adalah didih yang sudah disup menjadi makanan. Meskipun kelihatannya enak tapi tidak boleh kita makan. Yang kanan itu juga didih tapi bentuknya seperti digoreng. Itu juga tidak boleh kita makan. Dan ciri-ciri makanan yang haram itu adalah makanan yang buruk, menjijikkan, najis. Tadi sudah Bapak singgung tadi, kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu. Kutu. Ya itu kalau dulu itu ibu-ibu itu, sampean masih ingat enggak nenek sampean itu? Kalau siang-siang itu kumpul sama ibu-ibu yang lain, kemudian petan, nyokoti kutu, itu tidak boleh anak-anak. Karena kutu itu tidak boleh kita makan. Dan itu nanti pasti ketelen itu. Nah, gitu ya. Ini ada dalilnya, silakan dibaca sendiri. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini yang ini cacing, yang ini kecoa, ini ada tikus, ini tidak boleh. Nah, ini kutu. Itu tidak boleh kita makan. Kemudian, bagaimana cara kita menghindari makanan yang haram? Nah, tentu kita menanamkan sifat benci, sikap benci, dan tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Kemudian berhati-hati dan teliti dengan makanan yang berada dalam kemasan instan. Lebih-lebih kemasan instan itu harus selalu kita baca apa kadar-kadar yang ada di makanan itu. Kalau mengandung babi ya segera ditinggalkan, mengandung daging anjing ya segera dibuang, jangan dimakan. Kemudian biasakan membaca bismillah sebelum makan. Kemudian tanamkan keyakinan bahwa makanan yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Gitu ya. Lanjut. Bagaimana efek samping yang akan menimpa kita jika kita mengkonsumsi makanan yang haram? Iya, tentu makanan yang haram akan merusak kesehatan jasmani dan rohani kita. Kalau kita makan tidak sehat, kemudian makan makanan yang haram, ini nanti tentu akan merusak tubuh kita. Memakan obat-obatan yang terlarang, wah itu bisa merusak tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah doa dan ibadah kita nanti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu merusak amal soleh. Yang keempat, ketenangan hidupnya dicabut oleh Allah dan menyebabkan keturunannya rusak. Karena makanan yang kita makan ini nanti akan merasuk ke dalam darah-darah kita dan akan menjadi masuk ke dalam tubuh kita dan akan menularkan ini pada anak-anak kita. Ini sangat berbahaya. Akan memunculkan sifat-sifat yang tercela. Contohnya orang mabuk itu selalu akan membuat keributan itu ya. Dilihat sendiri akan bisa berteriak-teriak kemudian mengacaukan lingkungan kalau meminum makanan yang memabukkan itu. Ayo sekarang kita perhatikan gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Betul, ini adalah babi. Meskipun tampilannya sangat enak ya kelihatannya, tapi ini babi ini haram untuk kita konsumsi. Iya betul, tidak boleh kita makan. Kalau ini kesukaannya Upin Ipin ini, ayam guring. Ya, ayam guring. Ini sangat enak ini untuk kita makan. Ini halal ya. Iya halal kita konsumsi. Yang selanjutnya, ini daging anjing. Daging anjing halal apa haram? Iya haram, tidak boleh kita makan. Selanjutnya ini makanan kesukaan Bapak ini. Gurami bakar. Sangat enak ini anak-anak ya. Halal apa haram? Halal.
Untuk itu sebelum kita tutup materi kali ini, coba perhatikan tabel berikut ini anak-anak. Ayo kita pelajari. Ini daging kambing. Ayo kambing. Aduh. Kambing itu halal apa haram anak-anak? Iya, halal daging kambing. Kalau rendang tapi hasil dari mencuri, halal apa haram? Iya, haram. Karena tidak didapatkan dengan cara yang benar. Kemudian ini, sapi yang mati karena tertabrak kereta, halal apa haram? Iya, haram. Karena hewan yang halal tapi tidak diolah dengan cara yang Islam, itu jadinya haram. Kemudian ayam bakar. Ayam bakar, siapa yang suka ayam bakar? Halal apa haram? Halal, bagus. Kemudian nasi goreng tapi menggunakan didih, halal apa haram? Haram, bagus. Iya, bagus, anak-anak sudah pandai semua. Ini kita lanjutkan. Sekarang anak-anak membuat 3 kelompok. Kemudian ini silahkan bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah, anak-anak ya. Silahkan ditanya ayah, ibu, kakek, kakak yang ada di rumah. Kemudian mari kita belajar mengidentifikasi makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Nanti segera dikumpulkan, kemudian nanti Bapak nilai ya. Apa contohnya begini, nama makanannya apa yang ada di sekitar kita? Contohnya tiwul. Nah, tiwul itu halal apa haram? Halal. Keterangannya apa? Dibuat karena halal, dibuat dari ketela. Nah, contohnya begitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, semua sudah mengerjakan. Terima kasih. Untuk itu, mari kita simpulkan pertemuan pada hari ini. Silakan, makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi oleh kita. Kemudian ciri-ciri makanan halal yang bagaimana? Yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian bisa bermanfaat bagi tubuh, pertumbuhan kesehatan kita. Kemudian tidak merusak akal dan kesehatan manusia, dan bersih dari najis. Kemudian apa makanan yang haram? Makanan yang haram adalah makanan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Kemudian ciri-ciri makanan yang haram bagaimana? Yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, dan dapat merusak kesehatan jiwa dan pikiran, serta kotor dan menjijikkan. Itu kesimpulannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Pak Soimuddin. Tadi itu pakai dengan menerapkan teori belajar apa Pak? Pakai Pak, saintifik Bu. Saintifik. Oke. Bisa dijelaskan tadi saintifiknya yang mana saja? Siswa menanya yang mana? Mengamati Bu, mengamati dalam bentuk gambar-gambar itu ada beberapa, saya tampilkan slide-slide tadi itu, mengamati ini yang halal apa yang haram gitu Bu. Oke. Pak Soimuddin pernah dengar istilah problem based learning dalam pembelajaran? Iya Bu, pernah Bu. Ya, pernah. Kira-kira selama jenengan
Ngajar tadi itu ada penerapan problem based learning enggak? Ada Bu, Yang mana itu Pak? yang siswa saya eh, tanya tentang apa ini, jika mengkonsumsi makanan yang seperti ini, itu nanti hasilnya akan menjadi apa gitu loh Bu. Itu problem based learning ya dia. Ya, Kalau tipek Pak, pernah dengar tipek? TIPEK itu technological pedagogik itu Bu, Iya, menggunakan teknologi informasi Bu. iya, Ya, iya itu teknologi informasi memadukan teknologi informasi iya dengan dengan pedagogi dan teknologi konten knowledge ya pedagogi dan konten knowledge ya. teknologi ya. Kalau dalam pembelajaran Bapak tadi apa contoh penerapan tipeknya gimana? Iya, kami menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan materi ini kepada siswa Bu. Ya. Terus dengan apa juga membuat soal HOTS untuk ini untuk pembelajaran apa tadi topiknya makanan ya makanan halal haram Iya Bu, saya membuat Bu, ya, di RPP ya ada bisa itu Bu. ya, bisa dikasih contoh apa itu Pak Yang contoh soal yang HOTS ya. hmm, ini mana ya? Bentar, Bu. Nah, ini Bu. Yang isian yang ketiga itu Bu. Tidak tampak ini Pak, bisa di share screen ya Pak. Oh, iya Bu. Bentar. Ini saya stop dulu. Yang, yang ini Bu. Yang ketiga. Saya kira yang ketiga ini hot Bu. Iya, memakan ikan gurami adalah oh itu HOTS Pak. Apa yang apa level kognitif yang mana itu? Oh, masih belum Bu. C berapa itu? Masih belum hot ini Bu. Bentar. Oh belum hot. Belum. Ternyata belum hot. Kok nggak ada yang hot ini. Belum ada yang hot ya? Kayaknya belum ada nih Bu. Jadi apa sih Pak ciri soal yang hot itu? Yang high Bu. High. Yang high. Iya. Iya. Yang high itu nama lainnya Pak. Hot itu high order thinking skills. Yang membutuhkan penalaran berpikir siswa itu loh Bu. Nah, ini iya ini kayaknya masih tekstual ini saya membuat soalnya ini Bu. Masih pengetahuan faktual dan konseptual ya. Iya Bu. Masih C1 dan C2. Kayaknya begitu Bu ini Bu masih. Kira bisa misalnya kalau membuat soal yang dengan level C3, C4 begitu, spontanitas begini misalnya kayak apa? Waduh. Belum siap Bu saya. Belum sih. Saya cari dulu. Masih ingat sih kata kerja yang menunjukkan high thinking, high order thinking skills? Coba amati kemudian simpulkan gitu Bu contohnya. Ya bisa menyimpulkan, apa namanya itu menganalisis, Ya, menganalisis gitu Bu. mengkreasi, menciptakan gitu toh. Iya, ya Bu, dari itu sesuai dengan yang saintifik itu loh Bu. Yang level kognitif itu loh Pak. Ya. Ya rupanya perlu itu lagi ya. Jadi suatu ketika perlulah guru
agama itu menciptakan soal yang analisis begitu, bukan sekedar hafalan. Jadi kalau kalau yang ini halal, ini haram, identifikasi ini halal, ini haram itu kan hanya pengetahuan faktual. Ya. Ya, yang melibatkan pengetahuan yang lebih tinggi, yang konseptual, yang apa namanya itu uh, prosedural dan sebagainya itu perlu perlu supaya apa namanya Pak, pemahaman siswa itu akan lebih menancap gitu daripada hanya sekedar kalau kapan, di mana, berapa, apa, kan beda dengan soal-soal mengapa, yang siswa butuh paham untuk menjawabnya, bukan sekedar hafal informasinya tapi juga paham. Tadi sebenarnya bagus itu, yang halal karena zatnya, halal karena prosesnya, halal karena itu bahan yang sangat menarik untuk dipakai menganalisis. Jadi misalnya tadi, jangan tinggal melanjutkan saja, misalnya ada sapi yang tertabrak kereta, gitu ya. Ini sapi itu kan sebenarnya halal secara zatnya, tapi karena tertabrak kereta terus mati, itu boleh apa enggak? Nah, jadi siswa akan mengidentifikasi ini, kalau ini haram karena apanya? Mengapa sapi yang hewan halal itu tertabrak kereta mati menjadi halal, menjadi haram? Mengapa? Mengapanya itu? Ya. Kalau kalau apa sekedar mencari contoh, mengidentifikasi itu masih belum high order thinking skills. Oke, saya kira juga betul. Terus ini yang terakhir, tahap terakhir ini Pak. Ya. Ya, tolong jenengan baca tadi ayat Quran yang jenengan jadikan sebagai dalil, tadi dipresentasikan sebagai dalil kita harus memakan makanan yang halal dan thayyibah gitu. Ya. Coba jenengan baca dengan tartil, tartil artinya menerapkan tajwidnya begitu. Sebisa mungkin. Secara datnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Itu kulu apa kulu? Kulu, Bu. Nggak ada sidahnya toh? Tidak ada ya. Kulu Okay, makan, Bu. kulu. Ya. Karena dia agak kesleo ya. Oh ya. Soalnya kita kan model ya Pak ya. Jadi kita guru agama itu model bagi siswa. Kalau cara baca Quran kita keliru ya siswa jadi keliru gitu. Iya, Bu. Oke. Terus sekarang jenengan pegang alat tulis itu? Iya, Bu. Kertas kosong bisa ditunjukkan ke saya, kertas kosong. Iya, Bu. Oke. Oke. Tolong jenengan tulis surat Al-Fatihah ayat terakhir. Al-Fatihah terakhir, Bu ya. Oke. Panjang ini, Bu ya. Ya, enggak paling satu baris, Pak. Sudah, Pak?
Kan sudah di luar kepala, Pak. Iya, Bu. Tidak melihat loh, Pak ya. Ya, Tanpa Bu. melihat mushaf loh ya. Coba ini ditutup dulu. Screen-nya ditutup dulu, Pak, supaya saya kelihatan. Screen. Caranya piye? Stop. Stop. Ya, Bu. Nah, oke. Coba sekarang jenengan dekatkan ke layar itu. Kok saya tidak kelihatan sama sekali ya? Sebentar. Loh, putih-tih itu, Pak. Bentar, Bu. Sebentar, mungkin pencahayaannya yang kurang. Atau dimatikan kayak silo gitu loh, Pak. Nah, oke. Nah, baru kelihatan. Sirah walladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina. Oke. Oke, terima kasih sudah. Terima kasih Pak. Ini saya kira cukup. Ya, Bu. Sudah selesai. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Oke, kita tutup. Kurang lebih mohon maaf saya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selesai.